Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si HG Infinity Justice dari Titi Hongli, yang dimana harganya ini murah banget. Tapi sebelum kalian beli, kalian wajib nonton video ini sebagai bahan pertimbangan kalian sebelum kalian beli dan sebelum kalian nyesel. Nah, ini dia box artnya yang menampilkan si Infinity Justice-nya tanpa ada si logo Titi Hongli-nya. Kemudian kita lihat samping-sampingnya yang menampilkan rear view dan front view. Kemudian ada action pose-nya nih. Di sampingnya ini seperti ini aja sih. Yang kita dapat di dalamnya itu kita dapat satu manual book, kemudian kita juga dapat 7 runner termasuk satu PC-nya dengan kualitas yang enggak bagus sama sekali dan cetakannya juga enggak bagus. Dan juga kita dapat satu stiker di mana potongannya juga enggak bagus sama sekali. Proses perakitannya ini bikin frustasi sih. Ya, manual booknya sih oke lah, nggak ada masalah. Tapi snafitnya itu nauzubillahimin dzalik. Susah banget, terutama di bagian kepala dan di bagian bodinya. Sampai bagian bodinya itu gua nggak berhasil untuk nyatu ini part satu dengan part lainnya. Susah banget. Tim lainnya itu parah banget. Lihat nih bagian kepalanya nih parah nih. Di shoulder padnya juga ada. Dan yang paling parah di sini nih nggak nyatu, nggak rapat sama sekali sih. Susah banget. Di sini juga ada, kemudian di kaki juga. Ini kelihatan banget. Ini parah banget sim lainnya sih. Nah, cuma untuk nubaknya memang sudah tersamarkan dan nggak terlalu kelihatan sih. Udah bagus lah untuk nubaknya, nggak terlalu kelihatan. Ini dia aksesoris yang akan kita dapat. Cukup lumayan banyak nih. Yang pertama kita dapat body unitnya seperti ini. Kemudian kita dapat backpack yang seperti ini nih. Nah, di mana sayapnya kita bisa gerakin seperti ini. Kemudian di sini kita ada efek beam sabernya. Dan bagian putihnya bisa kita gerakin ke atas ke bawah seperti ini. Nah, ininya nih kita bisa tekuk seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada pegangan yang bisa kita keluarin. Nanti bisa kita gelantungin nih si Infinity Justice-nya di sini. Dan ini buat masangin di bagian backpacknya. Nih tinggal kita pasangin kayak gini doang. Cuma sayangnya gampang copot. Nah, ini dia nih, ini kita dapat juga untuk stand base-nya untuk khusus si backpacknya kayak gini nih. Jadi kayak terbang kayak gitu. Kemudian kita dapat stand base-nya nih. Kemudian ini dia shield-nya seperti ini. Nah, ini kita dapat nih efek beam sabernya seperti ini nih. Nah, ini cakep sih. Ditambah ini nih ada energi beam untuk shieldnya ya. Nah, seperti ini nih. Jadi lumayan cakep nih si shieldnya. Kemudian kita dapat 2 beam saber yang gampang copot kayak gini. Ini efek untuk di bagian kakinya seperti ini. Kemudian terakhir kita juga dapat si beam rifle-nya kayak gini nih. Cuma ini ogle kayak gini kalau dipegang. Nah, ini dia si HG Infinity Justice dari Titi Hongli setelah selesai kita rakit. Dan menurut gua ini mengecewakan banget sih. Yang pertama kita bahas masalah detailnya, yang memang ini kurang detail karena panel ini tuh memang nggak terlalu banyak. Ditambah dengan cetakannya yang nggak tegas dan nggak rapi, bikin detailingnya ya mengecewakan. Ditambah dengan si simlennya yang banyak banget menganga dan nggak enak banget untuk dilihat, nyolok mata gitu. Yang ya kecewa banget lah sama detailnya ya. Untuk warnanya sebenarnya udah bagus menurut gua, cuma si stikernya itu potongannya kurang bagus, jadinya ya bikin detailnya juga amburadul juga nih. Untuk masalah desainnya, dia itu ngambil banget dari si animnya. Dia hampir sama dengan si animnya ya. Cuma untuk proporsi badannya sebenarnya dia lebih bagus dibandingkan dengan si Strike Freedom yang sebelumnya kita review. Cuma tangannya tetap aja gede banget kayak gitu. Dan untuk artikulasinya juga nggak terlalu bagus ya. Ditambah dengan si backpacknya yang gampang banget copot.
bikin playability-nya enggak banget sih. Gua nggak enjoy untuk mainin ini sih. Tingginya sekitaran 13 sentian rata-rata untuk ukuran HG, dan ini perbandingan dengan si Strike Freedom dari Titi Hongli yang sama-sama nggak gue rekomendasiin buat kalian beli ya. Daripada kalian beli ini, mendingan kalian beli si HG Or3 dari Daban ini nih. Harganya beda cuma 20.000 tapi jauh lebih keren dan jauh lebih bagus kualitasnya. Atau misalkan ini nih si Juvitive Gundam dari Daban juga nih. Ini jauh lebih keren dibandingkan si Infinity Justice. Nah, untuk joinnya dia itu seret sebenarnya, tapi ada beberapa bagian yang gampang banget copot. Itu dia si backpacknya gampang banget copot, nggak bisa dipasang dengan bener nih. Kemudian ini nih VV-nya juga gampang banget buat copot. Itu kemudian artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya segini doang, nah ke pinggir-pinggirnya segini. Kemudian nah dia putarannya cuma segini doang, nggak bisa diputar 360 derajat. Nah ini shoulder padnya bisa digerakin seperti ini, rengkangan tangannya segini doang ya. Kemudian ini bicepnya bisa diputar, tekukannya cuma segini aja, dan tangannya bisa diputar seperti ini. Pergerakan pinggangnya cuma bisa diputar aja. Kemudian waist depannya seperti ini, sampingnya cuman bisa digerakin ke depan ke belakang doang, ke samping nggak bisa. Kemudian kakinya dia bawa join dan cuman rengkangannya segini doang nih, sayang banget. Ini ke depannya ke segini, ke belakangnya mentok. Tekukannya cuman segini aja nih, lumayan lah. Kemudian ininya bisa digerakin, kakinya ke atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Infinity Justice dari Titi Hongli ini sama sekali nggak gue saranin buat kalian beli. Malah ini rugi kalau misalkan kalian beli ini. Karena dari segala aspek dia itu minus semua menurut gue ya. Proses perakitannya susah banget, snafitnya juga susah banget, detailingnya juga nggak ada. Desainnya juga ya udah desain lama banget. Kemudian backpacknya juga nggak bisa dipasang dengan benar, copot-copot mulu, jadi playability-nya juga nggak enak sama sekali. Harganya juga ya 120 ribuan ya. Daripada beli itu kalian mendingan beli yang Daban Or3 dan kawan-kawan yang harganya 140 ribuan. Itu aja.